Assalamualaikum teman-teman. Pagi-pagi udah ribut ngomongin kopi. Yap, jadi kita itu memang seneng banget sama ngopi ya. Jadi kemana-mana itu harus ada kopi. Dan kebetulan kita lagi di Mercure Hotel nih. Jadi memang udah disediain kopinya dari sini. So, kita tinggal nyeduh aja. Nah, by the way juga kita habis jalan-jalan nih dari destinasi yang klasik, yaitu Kota Tua, karena mungkin bosen ya dengan yang modern, jadi kita ke Kota Tua yang itu klasik. Dan teman-teman pasti udah tahu kan, karena ini itu tempatnya di Jakarta dan ini juga udah terkenal gitu. Jadi kalau yang ke Jakarta pasti nyempetin main ke sini. Kota Tua Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama, Old Batavia, itu sebuah wilayah kecil di Jakarta. Jadi ini wilayahnya itu sebenarnya lumayan besar, tempatnya itu 1,3 km persegi, jadi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Letaknya itu di Pinang Sia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Disebut juga Permata Asia atau Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Karena Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dengan sumber daya yang berlimpah. Jadi banyak banget destinasi yang menarik dan juga bersejarah di sini, dan kita bisa dilihat di sepanjang jalan wilayah Kali Besar ini. Itu banyak banget para penjual gitu, para pedagang dan wisatawan itu banyak banget. Nah, dan di sini karena kita itu sampainya jam 3 sore, jadi itu masih lumayan cukup panas, jadi kita makan es kelapa di pinggir jalan. Nah, di sini itu adalah museum-museum, banyak banget museum, dan ini salah satunya Museum Bank Indonesia. Jadi kalau kita jalan itu lumayan capek, tapi ada juga sewa sepeda ya. Di Kota Tua ini, kamu juga bisa memanfaatkan spot-spot foto yang menarik dan instagramable loh. Jadi nggak jarang banyak fotografer yang kesini dan juga banyak yang memanfaatkan sebagai sumber pencarian nafkah. Kita juga nggak mau ketinggalan nih. Nah, kita walaupun hanya berkunjung ke beberapa museum aja, kayak salah satunya Museum Indonesia, Bank Indonesia, kemudian Museum Mandiri, dan lain-lain. Karena memang saking luasnya. Nah, dan ini itu kita ada di depan Museum Bank Indonesia. Jadi memang luas banget, dan walaupun memang ramai pengunjung, tapi karena saking luasnya tempat ini, kita itu nggak bakal masih bisa social distancing di sini. Kalau spot yang paling kita suka itu di kawasan Kali Besar. Jadi di sini itu depan Museum Fathahillah. Jadi kita bisa foto-foto dan menikmati senja dari sini. Dan akhirnya udah menjelang malam juga, akhirnya kita jajan dulu, kita beli sate Padang. Nah, kita juga harus ngeliat-liat ya, jajanan-jajanannya ini nggak semuanya harus dibeli gitu. Jadi emang kita harus pilih tempat-tempat yang emang bersih, karena sekali lagi masa pandemi. Jadi kita harus tetap stay healthy and stay safe. Nah, saatnya kita beristirahat, dan kita bakal beristirahat ke hotel yang deket banget sama Kota Tua. Oke, sekarang kita lagi on the way sambil melihat pinggiran dari kota Jakarta. Nah, dan hotelnya itu deket banget, cuman 10 menit kalau berjalan kaki ke stasiun Jakarta Kota, dan 30 menit kalau mau ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi ini memang strategis banget, dan ini itu adalah salah satu jembatan yang ikonik juga di Kota Tua. Nah, dan ini kita melewati Museum Fathahillah gitu, Museum Bank Indonesia. Jadi ini tuh strategis banget. Nah, itu di atas itu kita mau nginep di Mercure Jakarta Batavia. Jadi ini memang tempat yang sempurna untuk perjalanan bisnis dan rekreasi setelah kita jelajahi Kota Tua yang ikonis di Jakarta. Sampainya di lobi, kita langsung check in, terus kita langsung naik ke atas. Jangan lupa bayar dulu. Nah, jadi ini tempatnya itu ke sebelah kanan sana itu restorannya. Nah, terus nantilah kita jelasin. Sekarang kita masuk dulu. Mercure Hotel ini salah satu hotel bintang 4 yang dia punya fasilitas yang pastinya itu lengkap. Ada wifi, restoran, kolam renang, pusat kebugaran, dan lain-lain.
Kelihatan kan muka lelah kita abis beberapa jam aja muter-muter ke kota tua. Jadi saatnya untuk beristirahat. Nah, sekarang kita udah sampai ke lantai 7 karena kamar kita di lantai 7. Nah, di sini itu kita sampainya udah selesai maghrib ya, udah habis maghrib kita sampai. Nah, jadi ada banyak pemandangan yang bisa kita lihat dari atas sini. Pemandangan kebun dan juga cantiknya kota Jakarta. Nah, saatnya kita masuk ke dalam. Jadi ini kita ada di lantai 7 dan kita lihat gimana sih kamarnya ini. Nah, sampainya di dalam pastinya kita disambut dengan lampu yang udah menyala semua, terus juga TV yang udah mulai langsung hidup. Nah, jadi memang suasananya itu enak banget sih, nyaman, sangat nyaman. Nah, jadi kita dapat pemandangan kamar yaitu kebun. Nah, jadi ini adalah kebun dari Mercure Hotel. Jadi kita lihat lumayan asri dan terawat ya. Kamar yang kita pesan ini itu jenis yang superior dengan satu king size bed. Nah, jadi dari ada kursi dan meja yang dia nyaman, ada lampunya juga yang nyaman untuk belajar, bekerja, atau untuk makan. Pastinya untuk bersantai ya dengan melihat pemandangan kebun. Terus kita lihat ini ada lemarinya. Nah, kita cek lemarinya. Jadi ini lemarinya walaupun kelihatan lebar, padahal dalamnya itu nggak selebar itu. Jadi cuman untuk beberapa hanger doang. Terus sama di bawahnya itu ada untuk baju-baju dan untuk sepatu. Ada juga dia kantong untuk laundrynya. Nah, dan ini itu untuk penyaring udaranya. Terus remote AC-nya itu tertempel di sini. Ya, model masa kini ya. Dan ini adalah toiletnya sekaligus kamar mandi. Itu, dan kita lihat dalamnya. Nah, dan ini Tara, jadi ini udah dipakai ya kamar mandinya sama kita. Jadi ini reviewnya baru aja, dan di dalamnya seperti kita lihat ya, seperti pada umumnya toiletnya, cuman ini bersih dan dari marmer gini guys. Jadi emang estetik banget, nuansanya adem deh. Nah, dan di sini juga ada wastafel, terus ada hair dryer juga. Dan ini ada lemarinya, ada buffet kecilnya. Kemudian kita tengok ke dalam kamar mandinya. Nah, dan seperti inilah guys, gitu, ada air panas dan air dinginnya juga tersedia. Terus ada peralatan mandinya seperti sabun, sampo, kemudian ada juga sikat gigi gitu, sabun batangan, dan itu untuk satu orang sih, hanya tersedia satu paket gitu. Nah, dan ini nuansa di dalam kamarnya, jadi homey banget, emang cocok banget untuk beristirahat, pastinya nyaman dan bikin pelor, nempel terus untuk molor. Nah, mungkin kalian pada bertanya berapa sih harga dari satu hari nginep di Mercure Hotel. Nah, jadi karena ini hotel yang lumayan, kamar yang lumayan simple ya, karena di dalam sini nggak ada ruang rokok, kemudian bukan family room juga, terus nggak ada konektor roomnya. Jadi ini kita booking 915.000, itu udah include sarapan paginya untuk besok hari. Nah, dan ini kita sampai jam 12 pagi ya, 12 siang, jam 12 siang besoknya. Dan walaupun jam berapapun kita masuk, misal kita masuk jam 10 malam pun, itu tetap kita bakal pulang jam 12 siang. Dan ini itu kita perginya ke sini hari Minggu sampai hari Senin siang ya, jadi mungkin harganya juga masuk ke Senin. Dan kalau misalkan kalian nggak sama sarapan, itu cuman 680-an ribu gitu.
hampir 690 ya. Tapi kalau aku saranin mending kalian ambil sarapannya karena untung banyak loh. Nggak pakai duit orang tua. Jeng 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 jeng. Nah gitu, jadi sarapannya itu kalian harus pesen dulu sebelum jam itu, karena mereka itu nggak nanyain di awal, jadi nanyainnya itu ketika pagi. Kalian harus tanya sendiri mau sarapannya apa. Jadi mulai dari nasi goreng, bubur ayam, terus ada juga American food atau American breakfast gitu. Jadi kalian tinggal pesen mau apa. Dan ini udah mantep banget, kita pesennya itu nasi goreng 2, guava jus 1, hot coffee 1, sama tambahan air mineral gitu. Have a breakfast. Nah jadi ini dia breakfastnya itu kita nasi goreng. Nah jadi ini ya tuh satu porsinya nasi goreng, ada nasi, terus ada telur apa ini, mata sapi ya, terus ini ada sate ayam sama ayamnya sendiri, terus ada buahnya juga. Ternyata kirain cuma dapat kayak nasi goreng gitu, tapi ternyata ada tambahannya juga kayak ayam, sate, buah gitu, terus ada sambelnya juga, ada acarnya juga. Nah terus di sini juga kita pesen guava juice atau jus apa ini, jambu biji ya, jambu merah, terus sama ini hot coffee. Nah ini terus tadi tambahan juga 3 air mineral, itu gratis tiap paginya. Nah gini nih guys, gimana bos? Alhamdulillah ya, harus bersyukur dikasih makan. Jadi tetap harus bersyukur, optimis, jangan ragu sama pencapaian sekarang ini, terus berkarya, jangan sombong, rendah hati, terus selalu berbagi sama sesama, termasuk berbagi video makanan. Okay. Ya jadi ini untuk pengalaman untuk kalian ya. Nah jadi ini breakfastnya, jangan lupa untuk kalian itu pesen dulu. Kayak misal kalian mau sarapan jam 8 pagi, jadi jam 7 itu kalian harus pesen dulu sarapannya. Alhamdulillah sekarang waktunya kita check out, dan karena kita masih banyak rutinitas lainnya, jadi saat ini cukuplah untuk refresh, kemudian kita saling bertukar pikiran dan juga ide, karena kita nggak pernah tahu di mana ide itu bisa muncul, ide-ide brilian itu muncul mungkin di sini atau di tempat yang lebih tenang. Maka itu perlunya kita untuk jalan-jalan gitu. Pokoknya jangan lupa untuk selalu ambil positive insight dari apapun yang kalian pelajari dan jadi pribadi yang positif, karena kalau kita memberikan positif kepada dunia, maka dunia pun akan memberikan hal-hal yang positif juga kepada kita. Oke, see you. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya update info-info menarik, kesehatan, perjalanan, dan motivasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.